Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau membahas seputaran tentang PPDB atau berbagi informasi seputaran PPDB 2023 nih untuk para warga sekolah pastinya ya. Yang mana kali ini kita akan membahas atau membagikan informasinya seputaran tentang nilai SIDA-NIRA ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka di sini, karena di Telegram di situ biasanya Mas Eka nanti akan membagikan kayak undangan KJP, KJMU, BPMS, kemudian nanti beberapa informasi-informasi terkait dengan PPDB juga Mas Eka akan lemparkan di situ atau Mas Eka akan share di situ ya. Dan di situ juga nanti teman-teman bisa nanya juga ya, jadi interaksi juga di situ ya. Oke, kita akan membahas tentang nilai SIDA-NIRA ya, pengalaman dari tahun yang lalu nih. Jangan heran nanti ya, terutama untuk para warga sekolah yang memang nilai SIDA-NIRA-nya cukup besar, lumayan besar bahkan gitu ya. Misalkan ada yang 90, ada yang bahkan ada yang 100 nilai SIDA-NIRA-nya atau nilai akhir SIDA-NIRA-nya. Tapi sebelum itu nih, Mas Eka kasih informasi dulu. SIDA-NIRA itu apa sih Mas Eka? SIDA-NIRA adalah sistem pendataan nilai rapot ya, untuk sekolah-sekolah negeri di DKI Jakarta. Bukan negeri aja, swasta juga ada SIDA-NIRA-nya ya. Jadi sistem ini dibangun oleh Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi sebagai pengganti nilai untuk nanti PPDB-nya gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, nilai itu nanti digunakan untuk peringkat ya, bukan peringkat, untuk seleksi ya, seleksi di jalur prestasi akademik maupun non akademik ya. Jadi nilai SIDA-NIRA ini hanya bisa digunakan di jalur prestasi aja kalau tidak salah Mas Eka ya, prestasi akademik dan non akademik. Nah, itu persentasinya pun ada persentasinya. Jadi kalau misalkan nilai SIDA-NIRA-nya 100 ya, jangan beranggapan wah nilai anak saya kok 100, tiba-tiba muncul nanti di web PPDB-nya hanya 30 atau bahkan hanya 10 gitu. Karena untuk di prestasi akademiknya nilainya itu dari nilai SIDA-NIRA atau nilai rapotnya itu hanya diambil 30%. Itu prestasi akademik ya. Sementara kalau yang di non akademik itu diambil hanya 10%. Jadi kalau misalkan para warga sekolah nih nilai SIDA-NIRA-nya 90, ya berarti 30%-nya berapalah gitu ya. Kalau misalkan 100 saja 30, berarti kalau 90 ya cuma 20 sekian persen lah gitu kan. Nah, itu di prestasi akademik. Kalau yang prestasi non akademik dia nilainya 90% ya. 10%. Jadi kalau nilai rata-ratanya 90 tuh nilai SIDA-NIRA-nya, maka nanti dapatnya hanya nilai ya 9 berapa lah ya? 9 ya 10 kurang ya. Karena kan kalau 100 kan nilainya dapatnya 10 tuh ya poinnya. Kok bisa begitu Mas Ika? Terus nilai-nilai yang lain bagaimana? Jadi di nilai akhir dari sebuah PPDB itu ada beberapa variabelnya. Salah satunya tadi nilai SIDA-NIRA. Jadi nilai SIDA-NIRA ini tidak mutlak dia 100%, tapi diambil hanya 30% untuk di prestasi akademik dan 10% untuk di non akademik. Sisanya adalah ada persentil nilai rapot, kemudian ada nilai akreditasi, persentil akreditasi kalau tidak salah tuh ya. Terus sama nilai prestasinya. Jadi prestasi non akademik ya, prestasi akademik maupun prestasi non akademik itu juga ada presentasinya. Itu lumayan cukup besar gitu ya. Jadi kalau misalkan para warga sekolah yang memang sudah dapat SIDA-NIRA-nya tuh ya, nilai rapot dari kelas kalau yang dari SD itu berarti ke semester 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kalau yang di SMP maupun di SMP ya, yang mau ke SMA ya berarti nilai rapot dari kelas 1 kalau tidak salah tuh ya, kelas 1 SMP kalau masih kan nyebut ya. Kalau bahasanya sekarang itu kelas 7 ya, 7, 8, 9 kalau tidak salah, atau ya 7, 8, 9 ya, 5 semester, intinya adalah 5 semester diambil di jumlah. Nah, itu ketemulah nilai SIDA-NIRA itu hanya bobotnya 30%. Sisanya adalah dari nanti ada persentil nilai rapot, kemudian juga ada nilai akreditasi, kemudian ada prestasinya. Di total maka nanti nilainya 100, itulah yang nanti muncul di nilai PPDB-nya. Cara menghitungnya bagaimana? Nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing-pusing, karena di sistem sudah langsung dihitung. Makanya kalau pengen tahu nih nilai SIDA-NIRA-nya nanti ada di PPDB itu berapa, tinggal di kalikan aja 0,3 atau 30% ya. 0,3 itu kalau 0,3 ya, 30% ya. Kurang lebih kayak gitulah.
Jadi dari misalkan nilainya 100 ya 30%-nya berarti 30, nilainya hanya 30. Ya poinnya dia dari nilai Sidanira hanya 30. Berarti kalau nilainya 60 bagaimana Mas Eka? Ya kalau 60 berarti kurang lebih nilainya 18 ya. Iya, 18. Karena kan kalau 60 itu kalau 1%-nya aja 6 ya kan. 6 kali 3 ya 18. Jadi nilai poinnya bobotnya 18 kan kecil banget ya. Makanya jangan terlalu pede dengan nilai yang di Sidaniranya besar. Misalkan nilai saya kok di Sidanira 80, kok ternyata begitu muncul di WPPDB hanya ini sih hanya 20-an atau 25, kok bisa kurang begitu ya? Karena memang yang diambil 30% gitu kan dari total Sidaniranya. Nah, kemudian pas dia lihat nilai akhirnya kok berbeda dengan nilai Sidanira, otomatis jelas berbeda karena nilai Sidanira diambil 30%, sementara nilai akhir di PPDB itu adalah gabungan dari beberapa variabel yang ada di dalamnya gitu ya. Itu kayak tadi nilai rapot dan segala macamnya itu digabung semua jadi 100%. Nah, itu nanti ada nilai akhir dari sebuah PPDB-nya. Jadi untuk para warga sekolah nih yang nilai Sidaniranya besar itu jangan besar PD-nya terlalu tinggi juga ya. Ataupun sebaliknya, nilai yang memang Sidaniranya kecil juga jangan putus asa gitu kan, tetap optimis karena ada beberapa jalur yang memang bisa dimasuki ya. Dan perlu diingat di PPDB ini banyak jalur, jangan sampai nanti salah jalur nih ya. Ibarat kita mau naik kereta, ibarat kita mau pergi ke satu tujuan, kalau keretanya udah salah ya, jalurnya udah salah ya nggak bakalan sampai ke situ. Nah, untuk masalah jalur-jalur PPDB-nya apa aja, terus nilai itu digunakan di jalur mana saja, kemudian jalur mana saja yang tidak menggunakan nilai tapi menggunakan umur, kemudian jalur mana saja yang hanya menggunakan kartu ya, kartu KJP maupun kartu PIP, kemudian baru variabel-variabel lainnya yang tidak menggunakan nilai, itu nanti Mas Eka akan bahas di video berikutnya ya, tentang jalur-jalur PPDB yang ada di PPDB 2023 yang memang sampai dengan saat ini sih aturannya masih belum ada, juknisnya juga masih belum keluar, tapi kita mengacu dari peraturan yang sebelumnya. Kalau misalkan dari peraturan kementerian yang belum berubah ya pasti tetap akan seperti itu gitu kan, masih ada sistem zonasi dan segala macam. Nah, sistem zonasi ini di teman-teman di Dinas Pendidikan juga sedang berusaha untuk memfasilitasi agar semua yang ada di lingkungan sekolah terdekat itu bisa tercover. Makanya zonanya ini benar-benar real, benar-benar tidak menggunakan zona yang sebelum-sebelumnya yang mencelak-mencelek ya, yang bahkan yang rumahnya dekat dari sekolah bisa nggak dapet gitu kan, atau rumahnya yang jauh jadi masuk zona 1 dan segala macamnya. Nah, itu teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan sedang bekerja keras ya. Kemarin dari tanggal 10 tanggal 10, 11, 12 itu mereka lembur 1 minggu untuk menginputkan ke dalam namanya Jakarta 1 ya, di map Jakarta 1. Nanti kalau misalkan sudah oke semua, sudah divalidasi semua oleh teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, maka nanti bisa dicek tuh ya zonanya. Misalkan dari sekolah A itu ada RT mana saja, RW mana saja, atau kelurahan mana saja yang masuk zona tersebut gitu kan. Jadi tidak mencelak-mencelek, tidak ada satu RW yang jauh kemudian dia masuk zona yang sini atau segala macamnya. Tapi memang benar-benar dikelola, mudah-mudahan bisa tercover semua. Dan pastinya nih ya, setiap PPDB tidak mungkin bisa mengcover semua keinginan masyarakat. Pasti ada aja nanti yang memang ya harusnya nggak begini, harusnya A, B, C, D ya, selalu ada seperti itu dinamikanya. Karena memang satu peraturan tidak bisa mengcover semuanya, pasti ada aja yang kontra maupun yang pro gitu kan. Nah, makanya dilihat, mudah-mudahan sih aturan yang nanti akan terlaksana ini atau yang akan dikeluarkan ini benar-benar bisa bermanfaat, bukan bermanfaat lah, bisa benar-benar diterima banyak masyarakat, walaupun ada mungkin beberapa segelintir orang yang tidak akan menerimanya, itu sudah pasti. Kayak contohnya misalkan kayak nilai lah, udah percuma, buat apa ada nilai gitu kan, yang penting umurnya tua ya. Ada tuh suara-suara seperti itu karena mungkin belum tahu konsepnya atau gagasan-gagasan di dalamnya seperti apa gitu ya. Jadi ya memang harus banyak perspektif lah. Dan mudah-mudahan dengan adanya channelnya Mas Eka juga bisa memberi wawasan kepada para warga sekolah. Sekali lagi, untuk yang nilai Sidaniranya besar jangan terlalu pede dulu. Untuk yang nilainya Sidaniranya kecil juga jangan terlalu pesimis. Tetap optimis ya, karena banyak jalur yang harus dilewati nantinya, atau bisa dicoba jalur-jalur mana aja. Untuk jalurnya nanti Mas Eka akan jelaskan di video berikutnya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan
lebih kepada para warga sekolah seputaran tentang PPDB Jakarta tahun 2023 ini. Dan Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.